hakimnya divonis bahwa you bersalah, tidak etik, tetapi putusannya tetap dipakai. Saya agak kurang cerdas barangkali memahami ini. Tolong jelaskan kepada kami, Prof. Begini, norma itu kan ada yang hukum. Oke. Ada norma non-hukum, etika, agama, moral, sopan santun, non-hukum. Nah, kalau norma hukumnya ini, putusan yang sudah dibuat secara sah, meskipun kemudian itu salah, itu mengikat. Oke. Karena apa? Karena di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi mengatasi perkara ini yang sifatnya final. Okay. Nah, final itu artinya tidak bisa dilawan. Iya, final and binding itu yang kan, mengikat ya. Final kan, ya. Udah diputuskan, ini sudah mengikat sudah. Terus ternyata salah. Nah, ini non hukum sudah ini. Ya. Prosedur-prosedur itu atau hukum sendiri kalau itu korupsi, misalnya disuap membuat putusan, ini putusan tetap mengikat. Tapi korupsinya itu ditinggak sendiri. Nah, saya beri contoh. Dulu Ketua MK memutuskan berbagai kasus pilkada dengan cara tidak benar lah, karena pendekatan, karena suap, macam-macam yang sampai ditangkap itu. Nah, itu putusannya mengikat. Yang terpilih sebagai bupati, gubernur tetap mengikat putusannya karena udah diputus secara sah. Tapi hakimnya ditangkap. Kan itu. Ada dua jalur yang berbeda. Karena kalau begitu pikirnya, atau kalau seperti Anda katakan cara berpikir, kalau perbuatannya salah kok ini masih berlaku ya. Tapi kalau itu dituruti nanti tidak akan pernah ada perkara selesai. Orang ada perkara diputus selalu ada yang gugat, itu salah gitu. Kapan selesainya? Nah, kesalahan itu diadili sendiri. Sehingga ada hakim memutus satu perkara salah tapi ini mengikat. Nah, hakimnya diambil. Ini yang sekarang banyak hakim agung. Ada beberapa hakim agung masuk ditangkap itu kan karena itu putusannya kan sudah terlanjur terjadi. Tidak bisa diubah lagi. Tidak bisa diubah. Ya. Sama dengan ini. Gini, Prof. Kita pahami itu maksud saya. Tapi sebenarnya yang diinginkan oleh alam bawah sadar rakyat Indonesia yang haus tentang keadilan dan kearifan dalam segala sendi-sendi hukumnya itu adalah pikiran dan keputusan yang progresif menyangkut dengan itu. Yang saya maksud itu adalah mungkin kalau bagian ini agak berisiko ya. Tentu saja saya paham. Menjadi tidak mudah perdebatannya. Tapi maksud saya adalah bisa nggak kita menghentikan kebiasaan seperti ini? Di mana kemudian ada putusan dihasilkan dari sebuah proses yang salah, tapi kita tetap harus terikat dengan itu. Ada satu kata pada bagian ini, kita membutuhkan penyikapan yang progresif agar kemudian masa depan hukum kita menjadi lebih bermartabat. Itu maksudnya, Prof. Iya, itu tergantung orangnya juga ya. Kalau waktu saya jadi Ketua MK bersama Pak Jimli, hal-hal seperti itu tidak pernah terjadi. Saya misalnya tidak membolehkan seorang hakim itu berbicara berdua dengan hakim lain. Kalau mau bicara hakim di ruang sidang, tidak boleh saya masuk ke ruang Pak Akbar sebagai hakim, Pak Akbar masuk, tidak boleh, saya larang. Di ruang sidang nanti. Itu cara menjaga agar tidak saling mempengaruhi. Nah, ini kalau baca putusan tadi membiarkan adanya intervensi, berarti orang luar malah yang masuk, itu bukan orang dalam. Kan itu kata intervensi pihak luar itu kan kalau kita kejar bisa lebih rumit lagi tuh. Iya, waktu saya Ketua MK dulu, Anda bisa tanya ke Pak SBY. Saya tidak pernah menghadap Pak SBY sendirian. Pak SBY juga tidak pernah manggil saya sendirian. Saya bilang kalau mau ketemu saya, semua hakim dan di depan orang banyak. Atau sedang upacara negara, ketemu di situ. Tapi kalau berdua gitu ngomong perkara, enggak pernah. Pak SBY juga enggak pernah manggil saya itu, dan saya tidak mau seumpama pun dipanggil. Kalau dipanggil ya terbuka aja, ada apa gitu. Sehingga kami betul-betul menjaga di zaman itu. Dengan presiden sekalipun saya enggak pernah berhubungan di luar urusan-urusan, misalnya ada tamu ya, ada Obama, ada siapa, ya duduk sama-sama ketemu presiden, saya duduk di sampingnya macam-macam. Itu bisa. Tapi kalau berdua tuh mau bicara perkara ini gimana perkara? Enggak bisa. Dulu ketika Pak saya memutus itu KTP boleh dipakai untuk memilih itu. Kan waktu itu kan Pak SBY mau buat perpu waktu itu enggak berani. Pak Mahfud, kalau perpu terus saya buat tiba-tiba sesudah berlaku ditolak oleh DPR kan kacau nih pemilu. Maka saya yang buat putusan waktu itu KTP dan paspor boleh dipakai. Dan itu ini sekarang terjadi perdebatan, bisakah sidang MK itu cepat? Kasus paspor dan KTP bisa digunakan memilih itu sidangnya hanya sehari. Pagi saya sidang jam 9, jam 11 selesai, sore saya sidang lagi, diputus. Bisa.
Yang penting semua masalahnya jelas dan apa isi keputusannya. Nah, waktu itu diputuskan, Pak SBY sedang ada di Kupang. Telepon saya, tapi diliput oleh televisi. Saya Presiden Republik Indonesia mau berbicara dengan Ketua MK gitu. Maksudnya biar tidak dituduh bicara berdua. Yeah. Pak Mahfud, saya bicara di depan umum ini. Biar tidak disuruh kita ini bisik-bisik, tidak dituduh bisik-bisik. Itu dulu hubungan saya dengan Pak SBY. Elegan ya? Elegan dulu. Yeah. Elegan dulu. Nah, saya katakan, ya jangan terjadi dong seorang ketua mahkamah misalnya mohon menghadap minta petunjuk, enggak boleh. Misalnya ya, saya tidak tahu apa yang dimaksud intervensi oleh putusannya Pak Jimli tadi, ya kan? Wah, kalau saya dulu enggak boleh orang luar masuk. Dalam perkembangannya, paling terakhir, Prof. Dalam perkembangannya, saya baca di media bahwa Yang Mulia Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi yang diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi itu menolak. Nggak bisa menolak. Ya biasa semua orang membela diri itu biasa. Ketika dia itu semua orang lah. Tapi dalam kasus ini dia tidak bisa menolak. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Sudah ada aturannya. Bagaimana caranya menolak? Wong di dalam aturannya seorang hakim yang diberhentikan dari jabatan itu tidak ada jalur bandingnya. Itu menurut saya cerdasnya Pak Jimli. Jadi dia tidak diberhentikan total, karena diberhentikan total dia yang diberhentikan tidak dengan hormat itu bisa mengusulkan pembentukan hakim banding. Nah kalau cuma diberhentikan dengan hormat tidak diberi tugas, nggak bisa banding dia. Final ini apapun yang ditempuh nggak bisa. Meskipun dia tetap sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, hakim, tapi bukan lagi ketua. Bukan lagi ketua dan tidak boleh bersidang. Nggak boleh bersidang. Untuk urusan-urusan yang menyangkut pemilu. Hanya untuk urusan pemilu saja. Iya. Pilkada masih boleh? Ya pilkada juga. Pemilu itu kan ada Pilpres, pilihan DPD, DPR, dan pemilihan kepala daerah. Tidak boleh ikut bersidang. Artinya dia ya ikut perkara-perkara lain aja. Dan itu menurut saya sudah hukuman yang paling maksimal ya? Enggak, bukan maksimal. Baik, tapi berat kan secara moral. Anda dihukum begitu, enak enggak? Jadi hakim enggak boleh bersidang. Hanya Anda boleh perkara ini. Hakim tapi kok nggak bersidang? Iya, nggak bersidang. Orang menyebutnya apa ya? Nggak boleh mencalonkan diri. Kalau ada pemilihan ada tulisannya tuh, nggak boleh mencalonkan diri. Ya. Tidak dapat ini nih. Ya. Ada di situ. Ini. Hakim tidak diperkenankan terlibat atau melakukan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan ini perkara ini. Tapi memang nggak boleh tuh. Sehingga dia dilarang tuh. Mencalonkan diri, memerintahkan dalam waktu 2 hari, dan hakim MK itu hakim terlapor tidak boleh mencalonkan diri. Kan ada di situ. Ya. Ini belum lengkap. Dalam bahasa Maduranya itu wassalam ya. Wassalam. Pakai bahasa Madura, Bu. Kalau bahasa Makassarnya apa tuh? Wassalam. Apa Sal? Gitu kan? Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Pokoknya selesai. Selesai.